Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji syukur pada Minggu pagi hari ini, Minggu 21 Juni 2020, kembali kita bersama-sama akan beribadah kepada Tuhan kita. Saya percaya kita semua tetap dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu mari sebelum masuk dalam ibadah pada pagi hari ini, saya akan membacakan warta untuk kita semua. Saya akan bacakan untuk petugas di hari Minggu tanggal 28 Juni, Minggu yang akan datang. Liturgis Diaken Henry, musik Ibu Yuli, firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Yosua. Dan untuk kebaktian doa di hari Kamis tanggal 25 Juni, liturgis Ibu Aciu, musik Ibu Yuli, firman Tuhan Pendeta Yosua. Bagi setiap kita yang akan melayani, mari kita mempersiapkan diri kita, hati kita berikan yang terbaik untuk Tuhan lewat pelayanan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan pada Minggu pagi hari ini kita bersukacita bersama karena ini adalah minggu ketiga di bulan Juni, bersama-sama dengan seluruh orang percaya di dunia ini kita merayakan Hari Papa Internasional. Kepada setiap papa, pada pagi hari ini saya mengucapkan Happy Father's Day. Tuhan Yesus memberkati setiap papa supaya setiap papa di gereja ini boleh menjadi papa-papa yang terus memberikan teladan iman, teladan kasih, dan teladan pengharapan untuk setiap anak-anak yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati. Ya, selamat pagi, terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan masih berikan waktu, kesempatan, dan sukacita untuk kita berkumpul bersama-sama di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga kita. Saya percaya mungkin hari-hari ini sudah semakin menjenuhkan buat kita. Tapi saya rindu kita tetap memaknai waktu ibadah kita dengan sungguh-sungguh. Kita terus menjadikan waktu ibadah kita menjadi waktu yang berharga. Walaupun kita mungkin belum bisa datang ke gereja, tapi biar kita tetap dengan hati yang antusias untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita tenangkan hati kita masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara karya ciptaannya dari permulaan sampai seterusnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Mari dengan segenap hati kita menaikkan pujian kita kepada Allah yang penuh dengan kasih. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari KPPK 380. Bangunkan kami. Haleluya, amin.
Bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, biarlah setiap hidup kita boleh memancarkan kasih Tuhan, mengobarkan kasih Tuhan yang sudah kita terima, sehingga orang-orang di sekeliling kehidupan kita boleh mengalami kasih Tuhan juga. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari KPPK 368, bagikan pada semua orang. Hanya percikan kecil dapat membanggakan. Percikan kecil dapat membanggakan api yang di sekitarnya mendapat kehangatan kasih Allah limpahlah. Bila kau alami pasti rela membagikan pada semua orang. Indahnya musim semi, indahnya musim semi yang penuh hidup baru. Burungkan bernyanyi, tunas bunga dan mekar, kasih Allah bersama. Bila kau datanglah, pasti kau mau memuji Dia, sebarkan kasih-Nya ikut. Mari kita berhasil kedalam Tuhan pada seluruh bangsa, pada orang-orang di sekeliling kehidupan kita. Terimalah hai kawan, hai kawanku, senang yang mudahkan, katakan kepadanya, di mana kau berada, mau memasyurkannya pada seluruh bangsa, bahwa ku dapat kasih-Nya, ku mau majukannya. Mari kita akan masuk dalam bacaan bertanggapan. Bacaan bertanggapan pada pagi hari ini diambil dari nomor 49, berdiri teguh. Kita akan bacakan secara bertanggapan. Berdiri teguh. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan kepada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu
waktu. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Bersama-sama. Karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian pembacaan bertanggapan kita pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan, dan mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan dikabulkan pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama menaikkan sebuah pujian di hadapan Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan Yesus bahwa di luar kasih Tuhan kita tidak akan bisa hidup. Oleh karena itu kita terus membutuhkan Dia, membutuhkan Yesus Kristus terus memegang erat tangan kita, memegang erat hidup kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau katakan, Tuhan, kami hidup hanya karena anugerah. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satupun dapat membanggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan-Mu. Katakan, kasih-Mu mengubah hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Katakan, Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Katakan kembali, ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satupun dapat membanggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa,
Mari terima kasih Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari-hari yang sudah kami lalui. Terima kasih untuk banyak peristiwa kehidupan yang Tuhan izinkan untuk kami hadapi dan kami lalui. Terima kasih bahwa kami diizinkan oleh Tuhan mengalami banyak pengalaman rohani bersama dengan Engkau. Sekalipun Tuhan kami menghadapi hari-hari yang penuh pergumulan dan tantangan, tapi kami bersyukur, berterima kasih bahwa kami membuktikan dalam kehidupan kami bahwa Engkau Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa kami yang senantiasa menyatakan pertolongan dan juga penyertaan Tuhan tepat pada waktunya buat kami. Terima kasih Bapa, berkatilah saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Minta pertolongan daripada Engkau Roh Kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami. Tolonglah kami dan mampukanlah kami Tuhan untuk boleh memahami isi hati daripada Tuhan pada pagi hari ini. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, sepanjang bulan Juni ini kita membahas terus perihal tentang keluarga. Bagaimana keluarga itu punya peranan penting. Ya, keluarga, terlebih lagi orang tua itu punya peranan yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak-anaknya. Ya, bukan cuma di dalam masalah kebutuhan jasmani. Ya, anak-anak mereka perlu dicukupi untuk makan, minum, sandang, pangan, papan, sekolah, dan kebutuhan-kebutuhan mendasar dalam diri mereka. Tapi ada satu hal juga yang tidak boleh kita lewatkan dalam hidup kita sebagai orang tua adalah bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk bertanggung jawab juga di dalam pertumbuhan rohani mereka. Pertumbuhan rohani artinya bahwa mereka semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang semakin dalam, semakin intim kepada Tuhan. Menjadi pertanyaan kepada kita hari ini adalah bagaimana anak-anak kita akan memahami dan mengenal siapakah Allah yang dia sembah jika kita orang tuanya tidak punya pemahaman yang sama, tidak punya bekal yang bisa kita bagikan untuk anak-anak kita. Betapa pentingnya peranan kita sebagai orang tua ya untuk mendidik anak-anak kita bertumbuh dan pengenalan yang semakin intim dan semakin dalam kepada Tuhan. Karena Tuhan berikan tanggung jawab ini kepada kita, tanggung jawab rohani ya untuk mendidik dan membimbing anak-anak kita untuk mengenal dan memahami siapakah Allah yang disembah oleh orang tua mereka. Ya, dalam kitab 1 Raja-Raja disebutkan ada 16 nama ibu dari raja-raja yang berkuasa di kerajaan Israel Selatan. Ya, kita bisa membaca secara runtut gitu ya. 16 nama ibu dari raja-raja yang berkuasa di kerajaan selatan. Artinya bahwa nama-nama itu, ibu-ibu itu ya yang sudah mendidik anak-anak mereka menjadi seorang raja yang luar biasa. Ya, pengaruh ibu itu besar. Anak-anak bisa menjadi baik, bisa menjadi positif, bisa punya pandangan hidup yang baik. Itu pun arahan dan bimbingan daripada seorang ibu. Tapi seorang ibu juga bisa melakukan sesuatu yang jahat, memberikan pengaruh, memberikan sebuah stimulasi kepada anak-anaknya sehingga mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kita perhatikan Raja Ahazia, ya, dicatat oleh firman Tuhan bahwa dia melakukan apa yang jahat di hadapan Allah karena pengaruh ibunya Atalia. Dan itu jemaat kasih Tuhan, kita perhatikan betapa pentingnya kita seorang ibu. Bahkan kita orang tua, ayah dan ibu, kita memberikan stimulasi pertumbuhan rohani dan pengaruh yang baik kepada anak kita. Karena tanpa kita sadari apa yang kita kerjakan dan yang tidak kita kerjakan itu yang dicontoh dan diikuti oleh anak-anak kita. Ya, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman yang diambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayatnya yang ke-15. Ini adalah surat pastoral yang diberikan oleh Paulus kepada anak rohaninya Timotius untuk meneguhkan, menguatkan dan memotivasi seorang Timotius di dalam panggilan pelayanannya sebagai seorang gembala. Ya, diingatkan demikian oleh Paulus kepada Timotius. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya. Kehidupan seorang Timotius tidak bisa dipisahkan dari peranan dua orang wanita.
yang sangat penting, yaitu neneknya dan ibunya. Itu ada Lois dan juga Eunike. Ya. Lois adalah nenek Timotius dan Eunike itu adalah ibunya. Dicatat oleh firman Tuhan bahwa mereka berdua tinggal di Listra, yaitu adalah sebuah kota kecil tanpa sinagog. Ya, terima kasih Tuhan, pada masa lalu ketika ketika orang-orang Kristen mereka mau beribadah kepada Allah, mereka harus mencari sinagog. Ya, sinagog itu adalah tempat ibadah yang kecil. Ya, kalau kita punya gambar sekarang itu adalah seperti musola. Ya, di beberapa tempat pasti ada musola, tempat ibadah kecil, di mana ada beberapa orang bisa ibadah atau sembahyang di sana. Sinagog demikian, tempat yang kecil, di mana hanya beberapa orang saja yang bisa masuk di sana untuk beribadah. Tapi dikatakan di Listra, dikatakan tidak ada sinagog. Dicatat lagi bahwa suami Lois itu adalah seorang non-Yahudi. Ya, tidak dijelaskan ya dari bangsa mana, hanya dijelaskan bahwa dari seorang non-Yahudi. Sedangkan suami Eunike itu adalah seorang Yunani. Kita perhatikan Lois dan Eunike, mereka tidak punya dasar. Ya, karena suami mereka itu karena orang Yahudi asli yang tahu tentang kebenaran. Tapi ternyata Lois dan Eunike bisa memberikan pengaruh yang begitu luar biasa kepada seorang Timotius, sehingga Timotius menjadi seorang yang militan di hadapan Allah. Betapa pentingnya peranan seorang ibu. Ada 3 peranan penting yang dilakukan oleh Lois dan Eunike. Ya, itu menjadi gambaran utuh kepada kita sebagai orang tua. Dikatakan yang pertama bahwa memberikan teladan hidup yang baik. Ya, kita orang tua dipanggil untuk memberikan teladan hidup yang baik. Kita perhatikan 2 Timotius pasal yang pertama ayat 5. Dikatakan demikian, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Anak yang tidak mendapatkan contoh yang baik dari keluarganya akan terus berbuat salah, karena dia tidak punya role model. Gimana sih menjadi seorang wanita yang benar, atau menjadi seorang wanita yang berbakti, menjadi seorang wanita yang berperan aktif dalam kehidupannya? Atau bagaimana seorang pria menjadi seorang yang bertanggung jawab, penuh dedikasi, berwibawa, tegas, pengambil keputusan dan sebagainya, kalau dia tidak punya gambaran atau contoh yang baik di tengah-tengah keluarga? Karena ternyata banyak orang tua yang gagal mendidik anaknya karena mereka hanya kuat dalam teori dan perintah, tapi mereka gagal dalam memberikan contoh dan teladan. Karena ada satu slogan berkata, satu teladan atau satu contoh itu lebih berbunyi dibandingkan dengan 1000 kata-kata. Ya, 1000 kata-kata itu bisa berbicara tentang teori, landasan, apa yang harus dikerjakan dan dilakukan. Tetapi yang paling mengena, yang paling mendarat sampai ke sasaran itu adalah ketika teori itu juga dibarengi dengan teladan atau dengan contoh. Misalnya, orang tua menyarankan anaknya untuk datang ke gereja, tapi mereka sendiri tidak datang ke gereja. Mereka sendiri tidak beribadah. Ya, tapi Lois dan Eunike sudah memberikan contoh kepada Timotius sehingga sikap Timotius itu menjadi baik. Saya sangat meyakini bahwa pada dasarnya semua orang itu baik. Ya. Tapi di dalam pertumbuhan atau di dalam perjalanan hidupnya, tidak semua orang mendapatkan contoh dan teladan yang baik dalam hidupnya. Tidak ada orang yang buruk, tidak ada orang yang jahat, tidak ada orang yang tidak benar. Karena saya yakin dan percaya semua orang tua itu punya idealisme yang tinggi. Ketika punya seorang anak, mereka akan berpikir bahwa saya rindu anak-anak saya itu akan bertumbuh menjadi anak yang baik. Ya, itu adalah kerinduan orang tua. Yang gak ada orang tua yang berharap saya ingin anak saya nanti besar menjadi begal. Saya mau anak saya nanti ya ketika besar menjadi seorang kepala perampok. Sebenarnya enggak. Orang tua sesusah-susahnya pasti punya idealisme yang tinggi bahwa anak-anak itu pasti akan menjadi anak yang baik. Ya, artinya bahwa semua orang sesungguhnya itu adalah baik. Tapi dalam perjalanan hidupnya mereka gagal mendapatkan contoh dan teladan yang baik.
sehingga hidup mereka tidak mendapatkan contoh dan teladan yang baik. Kemudian yang kedua, peranan kita orang tua itu adalah kita memberikan didikan. Ya, dalam 2 Timotius 3 ayat 15 tadi sudah diingatkan kepada kita. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Ya, kalau dalam perjanjian lama, dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6 diingatkan kepada kita bahwa kita harus memperhatikan perintah Tuhan. Ya, sampai dikatakan kalungkanlah di lehermu, ya, sehingga dimanapun engkau berada engkau akan ingat akan perintah Tuhan. Ya, simpanlah itu dalam roh hati kita, dikatakan perintah Tuhan itu. Tapi Lois dan Eunike mengerti kitab suci, sehingga dikatakan mereka dapat mengajarkannya kepada Timotius. Ingat di awal saya sudah katakan, Eunike dan juga Lois, mereka tidak mendapatkan figur orang yang mengenal firman Tuhan. Suami mereka bukanlah orang Yahudi. Ya, suami Lois adalah orang non-Yahudi dan suami Eunike itu adalah seorang Yunani. Mereka nggak punya dasar ya tentang apa itu firman Tuhan. Tapi dengan berjalannya waktu dikatakan suami mereka, suami Lois dan suami Eunike, tentu saja Lois dan Eunike, mereka juga membayar harga untuk mengerti kitab suci, sehingga dikatakan mereka bisa mengajarkannya kepada Timotius. Ya. Ternyata memberikan didikan itu bukan sesuatu yang mudah. Harus dikatakan sejak dini, dilakukan secara terus-menerus dan terus-menerus sejak dini. Terima kasih Tuhan, kita harus memprioritaskan anak-anak kita memprioritaskan pertumbuhan rohani anak-anak kita, sehingga mereka menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita seringkali hanya bangga bahwa anak-anak kita berprestasi. Anak-anak kita bekerja di perusahaan yang terkenal dan bonafit. Anak-anak kita mereka punya segudang prestasi akademis dan non-akademis. Tapi jangan lupa, anak-anak kita mereka pun harus mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itu berikanlah didikan kepada anak kita. Kemudian yang ketiga dikatakan peranan kita itu adalah memperkenalkan Alkitab atau memperkenalkan firman Tuhan. Lois dan Eunike memperkenalkan firman Tuhan kepada Timotius itu sejak kecil. Ya, zaman dulu nggak seperti sekarang, bahwa Alkitab dapat mudah ditemukan di mana-mana. Bahkan sekarang sudah banyak di aplikasi yang bisa kita download di handphone pintar kita. Ya, saya percaya setiap kita punya ya aplikasi Alkitab. Ya, mau itu di handphone, di komputer kita atau di laptop kita. Ya, harga Alkitab juga nggak mahal sekarang. Ya, bahkan kalau cuma di handphone kita, ya seperti nggak perlu membayar kuota. Ya, kita cukup melihat itu setiap hari untuk bertumbuh secara rohani. Pada zaman dulu dikatakan belajar Alkitab seseorang harus menyalin Alkitab. Ya kan? Alkitab kita begitu tebal. Pada masa itu kalau mereka mau belajar firman Tuhan, dikata mereka harus yang menyalin Alkitab. Ya, mereka harus menyalin Alkitab agar mereka dapat mengerti apa yang ada di dalam Alkitab atau firman Tuhan itu. Karena itu Paulus memilih Timotius dalam pelayanannya, karena Timotius adalah seorang yang sudah mengenal firman Tuhan serta prinsip-prinsip daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, peranan kita dalam pertemuan rohani anak kita itu besar. Ya, kita tidak bisa berkata saya bebas, saya merdeka. Biarkan anak-anak saya memilih apa iman dan kepercayaan mereka. Bapak Ibu, itu salah. Kita diberikan tanggung jawab untuk mengingatkan anak-anak kita siapakah Tuhan Allahmu yang disembah oleh papa dan mamamu. Bawalah mereka kepada Tuhan. Tangisilah mereka di depan Tuhan. Karena kasih kita kepada anak kita bukan hanya sekedar kita berikan materi, berikan pendidikan yang cukup, pendidikan yang layak, bahkan juga mungkin kita berikan tabungan kepada mereka. Lalu kita katakan, saya sudah menghasilkan. Salah. Tidak cukup hanya demikian. Kita perlu menjaga bagaimana rohani mereka di hadapan Tuhan.
Kita satu di dalam doa. Bapa, kami datang di depan Engkau pada pagi hari ini untuk bersyukur Tuhan bahwa lewat teladan Yunike dan juga Lois kami diingatkan bagaimana kami punya peranan penting dalam kehidupan kami Tuhan, dalam pertumbuhan rohani anak-anak kami. Kami perlu memberikan teladan hidup yang baik. Kami perlu Tuhan memberikan didikan kepada mereka. Kami perlu Tuhan memperkenalkan firman Tuhan sejak dini kepada mereka. Ya Tuhan, ini adalah tanggung jawab kami. Bukanlah tanggung jawab guru sekolah minggu, bukanlah tanggung jawab hamba Tuhan, tapi adalah tanggung jawab kami sebagai orang tua yang memberikan arahan dan didikan kepada anak-anak kami. Tolonglah kami, mampukanlah kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Mari kita responi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan pujian Seperti Bapa Sayang Anaknya. Bersyukur Tuhan bahwa Engkau memanggil kami menjadi orang tua. Dan Tuhan, ini bukanlah tanggung jawab yang ringan dan mudah untuk kami. Dengan Engkau mempercayakan kami memiliki anak-anak, dan Tuhan, itu adalah tanggung jawab. Bukan hanya kami memperhatikan kebutuhan dasar mereka, tapi bagaimana Tuhan mereka adalah tanggung jawab kami. Bagaimana mereka bertumbuh dalam pengenalan yang intim dan dekat kepada Tuhan. Itu adalah tanggung jawab kami. Biar Tuhan Kau mampukan kami untuk mengemban tanggung jawab ini, sehingga Tuhan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami, mereka akan melesat seperti anak panah di tangan seorang pahlawan. Dan kami rindu Tuhan, anak-anak kami ada dalam anugerah-Mu, ada dalam kasih-Mu, ada dalam pertolongan-Mu. Tuhan Yesus, ampuni kami. Jika sebagai orang tua kami mungkin banyak kali melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mungkin tidak memberikan teladan yang baik. Kami mungkin tidak memberikan didikan yang tepat kepada anak-anak kami. Bahkan Tuhan, kami mengacungkan firman Tuhan, sehingga Tuhan anak-anak kami, mereka tidak mendapatkan figur yang baik dan benar untuk bertumbuh dalam pengenalan yang semakin dekat kepada Tuhan. Mereka tidak cukup hanya memiliki dorongan Tuhan menjadi orang yang sukses dan berhasil. Mereka pun Tuhan harus diingatkan bahwa mereka pun harus cinta dan mengasihi Tuhan. Makasih Bapa, berkatilah buat anak-anak kami, berkatilah untuk cucu kami di rumah, biar Tuhan mereka ada dalam pertolongan dan anugerah daripada Engkau. Terima kasih Bapa,
kembali kami mau berdoa, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami tidak tahu sampai kapan semua kondisi ini akan berakhir. Tapi Tuhan, kami rindu Engkau bekerja atas bangsa dan negara kami. Segala situasi dan keadaan yang kami hadapi, Tuhan, kami berseru, memanggil nama-Mu, minta pertolongan dan anugerah-Mu Tuhan, ada dan tinggallah atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bersyukur kepada Tuhan. Berkatilah buat setiap jemaat-Mu, ya Tuhan, dalam banyak pergumulan, tantangan mereka lalui. Biar Tuhan, hanya pertolongan daripada Engkau, anugerah-Mu, kasih setia-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, ada buat mereka. Jika ada di antara mereka yang dalam keadaan lemah, mari Bapa Engkau kuatkan. Jika ada di antara mereka yang sedang berputus asa, mari Tuhan Kau hiburkan mereka. Jika ada di antara mereka yang kehilangan pengharapan, ingatkan kepada mereka, Engkau ada di sana. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Kami tidak bisa mengandalkan segala sesuatu, tapi Tuhan, kami tahu kami bisa mengandalkan Tuhan untuk mengatasi segala sesuatu. Terima kasih Bapa, tolonglah kami, sertailah kami. Saya mengundang kepada jemaat sekalian untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat kasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kita diutus untuk melakukan firman Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa yang penuh cinta, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan di segala zaman. Kekuatan, penghiburan, persekutuan daripada Roh Kudus akan turun memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan. Jika ada berkat dan perkenanan Tuhan, akan dibuatnya menjadi berhasil. Haleluya. Amin. Ibadah selesai, bisa kembali. Terima kasih Tuhan. Hari ini bertepatan dengan Hari Papa Internasional. Ya, ada beberapa ucapan yang akan disampaikan oleh anak-anak sekolah minggu dan juga beberapa anak-anak remaja yang mereka akan memberikan ucapan kepada orang tua mereka, khususnya untuk papa-papa mereka. Ya, silakan menyaksikan.
Demikianlah ucapan yang disampaikan oleh anak-anak kita. Ya, kita tahu bahwa kita bukanlah papa yang sempurna, tapi marilah kita belajar menjadi seorang papa yang baik, bertanggung jawab, dan penuh kasih kepada keluarga kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.